Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, allow me to introducing myself. My name is Fajri Maulana, and then he is my friend. My name is Muhammad Restu Ramdhani. And then both of us are student from IPI Garut, majoring English Education Program. yes English education program. And then today we're going to Bumi UPI to do some interview with the leader operational because we got it's kind of like project from the subject that we call English for Administration. office administration. So we also have the title that we call high performance teams, right? Yes. That's why we will do some interview with the leader operational there, and then Without further ado, let's go to Bumi Bumi UPI. Ada untuk pertanyaan yang pertama, boleh diceritakan sedikit tentang keseharian Bapak sebagai leader operasional di KPI ini? Seperti apa? Pertama-tama saya datang sebelum orang-orang staff datang, jadi 1 jam sebelum staff datang saya udah datang. Pertama yang saya cek area terutama toilet, halaman, sama area-area yang vital tuh kayak bagian bar, di kitchen kita cek dulu semuanya kualitasnya apakah komplit atau enggak gitu. Terus ngecek kerapihan ya area gitu kayak berdebu atau enggak paling gitu. Itu sebelum anak-anak datang. Kalau udah datang, anak paling saya ngecek orang-orangnya apakah udah rapi atau belum, ngelihat grooming semua dari mulai ujung kepala sama ke ujung kaki, terus pakai apron, terus kebersihan harus bersih dari mulai tangan, terus nempel harus komplit juga, harus dipakai gitu. Paling yang kedua nih, kalau misalkan dengan staff yang cukup banyak ya, yang tadi ya sampai juga, terus juga pasti kan perannya tuh berbeda-beda ya. Iya. Gimana sih cara Bapak tuh mastiin kalau mereka tuh tahu target apa gitu. Jadi misalkan kayak si orang ini tahu nih harus apa yang dia lakukan gitu. Terus kayak cara mastiin kalau si orang ini tuh tahu soal targetan dia tuh kayak gitu. Jadi saya harus ngejelasin apa namanya teh kayak mencari solusi dari masalah, terus kayak ke orangnya tuh dikasih tahu SOP-nya cara kerjanya gitu, gini gitu. Sekiranya kamu tuh gini kan masuk yang terutama kita hospitality ya, yang harus pelayanan. Soalnya di sini kita bukan hanya servis tapi harus hospitality ya, senyuman itu yang utama. Selima itu ya, Iya. Siapa yang kayak gitu? Iya, itu yang utama. Mungkin yang selanjutnya, kalau lagi timur atau ada situasi mulai chaos atau tidak terkendali, Pak, Lagi sibuk banget. bagaimana cara Bapak ngatur tim biar tetap solid dan gak panik? Iya. Paling saya pastikan ditanyain dulu timnya apa handle atau enggak. Kalau nggak handle paling kita cari solusi kayak penambahan staff ya yang part time gitu. Kalau nggak ditutup dulu sementara, kayak di waiting listin dulu. Oh iya. Iya, jadi di gerbangnya ditutup dulu. Wah. Biar semuanya handle jadi nggak nunggu lama gitu. Terus ngasih komplimen ke customer gitu. Kayak Iya. contoh ngasih sendiri gitu. Oh iya. Jadi supaya pelayanan kita tuh Tetap ini ya. tetap terjaga kualitasnya, jadi tetap tamu tuh nggak komplain kayak kelamaan kayak gitu. Ada batasan waktunya nggak, Pak, buat nunggu gitu? Iya. Kasih tahu ke customer-nya gitu. Ada, kita kasih estimasi. Contoh misalkan dia pesan buntut, kita kasih estimasi 30 menit. Iya. Kalau 30 menit nggak datang, ya paling kita kasihnya refund atau kasih yang lain gitu. Terus ini pernah nggak miskomunikasi antar staff gitu? Pasti pernah. Kalau Dan kayak cara ngehandle-nya tuh kayak gimana? paling saya panggil satu-satu, jadi gimana caranya biar orang tuh jadi tetap terjaga, jadi jangan sampai miskom tuh kayak kok saya ini bagian ini gitu. Kayak
sekarang mah soalnya nanti pak harang-harang teh nanti nah gitu jadi jangan sampai kayak gitu jadi diselesain di situ jadi yang satu diistirahatin dulu gitu mungkin dia lagi capek istirahatin dulu yang satu tetap kerja biar terkendali situasinya kondusif gitu jadi jangan sampai orang dua itu jadi pak kerjanya nggak bakalan benar gitu paling diistirahatin dulu satu yang satu tetap kerja gitu pasti komunikasi pasti ada pas lagi hektik pasti ada nah, kita siapa juga ngebantu kayak Permus Haji semuanya gitu kerjasamanya Keren. Kompak. Pernah nggak Pak ada konflik atau perbedaan pendapat antar staf Bapak biasanya langsung turun tangan atau memberikan ruang terlebih dahulu kepada kalau konflik pasti ada ya, pasti ada kalau konflik kemarin juga ada ya saya paling panggil dua-duanya jadi ya saya panggil dua-duanya gimana mau solusinya gimana pengen gimana gitu orangnya jadi pasti dipanggil pertama satu-satu terus dua-duanya harus diselesain masalahnya jangan sampaikan bawa masalah dari kerjaan ke rumah gitu kan orang-orang tuh kadang dari membawa masalah dari rumah ke kerjaan jadi mah jangan sampai bawa masalah dari kerjaan ke rumah gitu jadi diberesin langsung saya panggil pasti dua-duanya gitu kan kita ada juga briefing tiap seminggu sekali briefing gitu kan semuanya evaluasi selama seminggu gitu. Terus ada nggak sih satu hal yang bikin tim ini tuh beneran kelihatan kompak gitu menurut Bapak? Apa yang bikin tim ini tuh jadi kompak? Jadi kompak dari komunikasinya udah dari komunikasi ya udah kompak kayak minta tolong ini dari semuanya nggak ada yang capek satu orang kita semuanya bareng-bareng Ini gitu. tuh suka ada yang ngerasa sih ke orang lain gini. Nah ya nggak ada gitu Nggak ada. bareng-bareng semuanya. Keren justru hal yang kayak gitu tuh yang sulit dicari karena kan pasti emosi juga kan karena lagi hektik gini masih ke orang lain gini Nah, gitu kan iya. Itu komunikasi biasanya yang nggak jalan gitu iya. makanya utamanya kita komunikasi. gimana cara Bapak membangun kepercayaan dengan staf baru yang budayanya tuh bukan berbeda budaya dari orang lain Kayak misalnya pindahan dari tempat kerja lain pasti beda budaya juga Beda, ya iya. ternyata. Nah gimana sih cara nyesuaiinnya? Paling saya ngasih arahan dulu SOP-nya di sini kayak cara kerjanya gimana terus dikasih perkenalan sama teman-teman yang baru harus kerja sama tim komunikasinya ya sama yang lama jadi dituntun belajar lagi gitu sama orang lama sama saya juga masih dituntun gitu jadi intinya mah yang orang baru tuh harus diarahin dulu gitu kayak dibimbing dulu gitu selama seminggu jadi cara kerja di luar sama di sini beda gitu. Bener-bener sih. Tapi pernah nerima ini nggak kayak pure anak yang nggak ada pengalaman sebelumnya di dunia kayak dan fresh graduate itu lebih susah nggak sih tantangannya apa aja? Rata-rata sih yang fresh graduate rata-rata yang lulusan hotel yang di sininya jadi kita ngarahinnya enak dia udah tahu cara nyerping gitu kan udah tahu nganterin gimana paling yang susahnya komunikasinya aja sama customer gitu kayak ngobrol kita yang diarahinnya ngobrolnya aja dulu gitu jadi dia tuh harus ngobrol sama rekan kerja dulu dan harus sering ngobrol gitu jadi supaya mulutnya tuh jadi terbiasa ntar ke customer jadi enak cara penyampaiannya gimana Cara penyampaian ke customer-nya nah, ya. gitu yang fresh graduate terus di komunikasinya dulu sih yang diutamain. Tapi kalau secara passion atau kemampuan mereka tuh udah relate sama kerjaan gitu ya? Udah relate ya udah relate dia udah tahu cara kerjanya kan dia kalau rata-rata lulusan hotel gitu kan Nah, bicara soal itu kita coba ke feedback ya. Cara kayak ngasih feedback ke staff tuh gimana misalkan kayak si ini tuh udah di tahap yang nggak bisa nge-handle lagi atau nggak kayak secara keseluruhan gitu ngasih feedback kamu bagus nih hari ini gitu kan atau nggak kayak kamu agak kurang nih hari ini gitu. Nah cara nyampeinnya itu agar mereka nerima gitu itu kayak gimana? paling kalau yang bagus nih kan ada yang karyawan kita staff kita yang bagus kita dikasih penghargaan ada reward Wah, ada reward ya penghargaan misalnya dalam bentuk apa tuh? dalam bentuk kayak ada uang gitu Wah. iya ada uang reward gitu terus jalan-jalan juga kan kita kasih misalkan ada 5 orang yang bagus nih kita kasih makan-makan di Santika kayak gitu kita kasih reward pasti yang bagus-bagusnya kayak kemarin juga kan yang 1 orang dikasih uang yang 5 orangnya kita kasih makan-makan dia disuruh makan liburan lah intinya mah gitu. Pernah nggak Bapak ngerasain kayak momen dimana timnya tuh lagi puncak performance dan kelihatannya tuh dari mana?
Oh pernah, soalnya ngeliat tim dari Puncak Permen dari orang-orangnya tuh kayak semangat, senyum gitu udah Moodnya teh bagus banget bagus semuanya. ya, moodnya bagus. Pernah itu juga, jadi pas kayak dikasih uang tip gitu. Nah, itu kalau soal uang tip itu teh masuknya emang buat sendiri atau kayak gimana? Biasanya buat sendiri sih. Karena kalau ini nih yang terakhir deh, kasih pesan kayak saran atau masukan buat kita nih sebagai mahasiswa kan yang Iya. nantinya tuh bakalan bekerja gitu kan, entah di mana atau nggak, kayak bisa jadi kan di bidang F&B ini gitu. Iya. Apa sih kayak saran dan masukan buat kita sebagai mahasiswa akhir gitu? Paling sarannya sih harus adaptasi ya sama apa, tempat kerja yang baru, kayak cara attitude yang utama itu, jadi harus ke yang senior atau yang lebih lama harus sopan gitu, itu yang utama. Bukan berarti kayak mengagungkan atau gimana ya, Enggak. tapi kayak it's all about manner kan. Iya. Basic manner itu harus ada. Harus ada, iya, harus menghargai orang-orang yang udah lama kerja di situ gitu. Terus jangan malah belajar gitu, jangan malah nanyain gitu, Bertanya bertanya kuncinya ya. teh. Jadi jangan haus belajar ini nama gitu, kayak yang orang-orang lama tuh gimana sih bisa kerja di sini gitu, Gitu. pengalamannya gitu. Dan mereka juga bakalan pasti ngeresponnya dengan Respon baik, kan. gitu. Pasti welcome juga. Justru enak kalau gitu kan orangnya, jadi dia mah mau belajar ya gitu, juga nggak bakalan pelit ilmu, pasti kita ngasih tahu. Jadi cara kerja tuh gini gitu, yang baik, kerapihan. Jadi yang kerja tuh harus kerapihan dulu gitu, jadi harus rapi gitu. Jadi orang tuh kayak HRD atau manajer tuh ngelihat yang baru masuk tuh ngelihat rapi mah, ini mah niat kerja. Nah, Looknya teh dapet ya. looknya dapet ya. Jadi kan nggak soal good looking aja kan, good looking mah kan konsep ya. Yang penting rapi gitu mah. Rapi, wangi. Iya itu yang utama. Kadang kan yang ada yang sudah ganteng, ada bau gitu kan. Buat apa, mending sudah biasa tapi wangi, rapi gitu, dari mulai rambut sampai Kayak customer kaki. juga enakan kan. Enak, teh. iya. Nah, gitu. Alright, before we end this video, we would like to sincerely thank our university for giving us opportunity to learn beyond the classroom. And then we also want to thank to our beloved lecturer, Miss Leah, for giving us this meaningful project. And then especially thanks to them at Bumi Ufik Cafe for welcoming us warmly and sharing their valuable experiences with us. And also, like, this is our perspective or our opinion about this project, Yeah, yes? this project has given us a better understanding of teamwork and the real workplace. Yes, and then we hope there will be more projects like this in the future, right? Yes. Yes, and then I think that's all from us. Thank Thank you. you. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.